untuk minta tolong buat dipin-pin aja. Mas, yang untuk studio Kompas boleh diganti, segera dimulai aja, Mas. Sambil aku ACC semuanya. Ini nanti mulai siapa dulu, Mbak? Nanti aku mulai opening dulu sebentar, Bu. Terus aku serahkan ke Mbak Sekar, yang selaku moderator. Mbak Sekar nanti mulainya dari Mbak Evi dulu. Dari Mbak Evi boleh ke Bu Tias, terus langsung ke Mbak Sasti. Baru tanya jawab, gitu. Semangat Bu Tias. Abis ini saya mau langsung Oke. nonton Bu Tias ke Atmajaya. Nanti mungkin siapa? Halo, Sekar. Ya, Mbak. Jadi Intan mau gabung tapi melihat situasi ya, karena barusan dapat kabar. Iya. Iya. Tadi Mbak Intan sempat nanya linknya sih Mbak, tapi saya juga nggak tahu apa Mbak Intan akan gabung dengan kita semua atau enggak. Iya. Dia sih barusan izin buat besok, tapi nggak tahu sekarang ada. Aku udah Baik, Bu. nanya tapi belum dibaca. Nanti kita akan diberi akses untuk share screen ya. Iya, kita beri akses. Mas Lugi nanti minta tolong untuk setiap narasumbernya dijadiin co-host ya. Halo. Iya, halo Mas. Gimana? Gimana Mas, sorry? Iya, ini yang maju. Nunggu dulu yang ini. Coba masuk ya. Mau mulai. Halo. Iya Mas. Halo, Tika. Iya Mas. Kedengeran, Ya. kedengeran, aman. Oke, bentar lagi aku accept semua ya Mas. Oke, boleh. Gue minus nggak apa-apa kan? Ini gue minus nggak apa-apa. Ini nggak. Halo, selamat sore. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu pembaca dan pelanggan Kompas. Gimana kabarnya nih? Lagi pada di mana Bapak Ibu? Halo. Halo, selamat siang Pak Agung. Selamat siang. Udah mulai, Mbak? Oke, ini mau kita mulai. Oke, Kita sambil tunggu beberapa peserta lainnya ya. Oke.
Oke. Di siang hari ini nanti kita akan mulai webinar tentang memaknai kesehatan mental, memberdayakan kehidupan di era digital. Oke. Nah, di screen Bapak Ibu sekarang muncul promo dari Kompas ID. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum langganan Kompas ID nih, boleh aja langsung langganan sekarang di webinar kali ini. Kita punya promo khusus untuk yang join webinar hari ini, ada kode kupon untuk langganan Kompas ID 1 tahun hanya 120.000. Yang biasanya di harga normalnya 360.000. Lumayan potongannya 240.000. Oke, halo salam kenal semuanya. Nadira Dwi Sabrina. Oke. Nah, itu yang mau langganan boleh langsung aja. Teman saya Kristi sudah nge-share untuk Bapak Ibu bisa redeem langganan Kompas ID-nya. Oke, biar nggak lama-lama lagi, langsung aja saya mulai. Perkenalkan, saya Astika Prima dari Marketing Harian Kompas atau Kompas ID. Hari ini kita akan memulai webinar Zoom tentang Kompas Editor Talks, memaknai kesehatan mental, memberdayakan kehidupan di era digital. Nah, diskusi siang ke sore hari ini seru nih. Kita punya beberapa pembicara atau narasumber. Yang pertama ada dari tim redaksi kita, dari redaksi Desk Humaniora ada Mbak Evi Rahmawati. Halo Mbak Evi. Terus kita nanti webinar ini akan dipandu oleh Mbak Sekar Gandawangi. Halo Mbak Sekar. Halo semuanya, selamat siang. Oke. Selamat siang. Itu dari tim redaksi kita. Terus kita punya pembicara lain, ada Ibu Tia Suci sebagai Ketua Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia periode 2018 sampai 2022, sekarang menjadi psikolog dan dosen di Atmajaya Jakarta ya Bu. Ya. Selamat Oke. siang semuanya. Selamat siang. Lalu kita kehadiran Mbak Sasti, Mbak Ida Ayu Prasasti, Ketua Indo The Light ya. Selamat siang semuanya, selamat siang Mbak Astika, teman-teman pembaca Kompas semuanya. Selamat siang. Oke. Oke, ini yang join masih bertambah, tapi langsung aja kita mulai. Acaranya. Boleh? Silahkan Mbak Sekar. Oke, terima kasih Mbak Astika. Selamat siang buat semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara yang sudah bergabung dengan webinar hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Kita akan membahas isu yang menarik ya. Kami melihat bahwa isu tentang kesehatan mental juga ternyata menarik perhatian para pembaca Kompas. Nah, sebelumnya Harian Kompas merilis liputan tematis tentang kesehatan mental khususnya kepada anak muda, dan ada sekitar 7 artikel yang tampil di Harian Kompas dan terbit di tanggal 10 Juli 2023. Buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara sekalian yang ingin membaca mungkin bisa mengaksesnya di kompas.id. Di terbitan 10 Juli itu ada beberapa artikel mengenai kesehatan mental. Nah, sebelum kita masuk ke dalam webinar, mungkin saya ingin meminta kepada rekan-rekan semua yang tergabung dalam Zoom ini, jika mic-nya masih aktif, saya minta tolong di mute dulu supaya tidak mengganggu jalannya webinar ini. Nah, sebelum kita masuk ke narasumber-narasumber, bagaimana pemaparannya nanti, saya mau kasih bridging sedikit nih tentang kesehatan mental yang akan kita bahas gitu. Mungkin saya sebut teman-teman ya, audiens yang ada di sini. Mungkin teman-teman sekalian pernah ya mendengar bahwa anggapan bahwa anak muda zaman sekarang itu cengeng atau sedikit-sedikit stres, dikit-dikit depresi, atau dikit-dikit anxiety. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar anak muda zaman sekarang punya mental tempe, atau itu adalah
atau adalah representasi dari kesadaran masyarakat saat ini, khususnya anak-anak muda terhadap kesehatan jiwa. Nah, ketika kita bicara tentang kesehatan jiwa atau kesehatan mental di kalangan anak muda ini menarik, karena menurut salah satu survei yang dilakukan oleh UGM pada tahun 2022 kemarin, 1 dari 3 remaja di Indonesia itu ternyata memiliki masalah kesehatan mental. Nah, kalau misalnya kita kali gitu ya dengan jumlah remaja atau anak muda saat ini, jumlahnya akan banyak sekali. Dan saya yakin itu perlu jadi isu yang diperhatikan oleh semua, karena beberapa tahun nanti kan Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi ya. Itu adalah masa ketika masyarakat atau penduduk dengan usia produktif itu jumlahnya mendominasi gitu. Nah, sedangkan si masyarakat yang berusia produktif ini yang sekarang masih pada muda-muda itu nanti yang akan diserahkan untuk membangun negeri ini. Nah, dan saya yakin yang namanya pembangunan SDM ternyata tidak harus dari satu sisi saja, tapi harus secara menyeluruh, termasuk juga pembangunan itu juga harus memperhatikan kesehatan jiwanya. Akan ada banyak sekali perspektif yang akan ditawarkan oleh narasumber-narasumber kita tentang kesehatan jiwa. Nanti saya akan perdalam bagaimana penjelasannya dari narasumber kita. Tapi sebelumnya saya ingin ke Mbak Evi dulu. Mbak Evi adalah editor saya, Kepala Desumaniora di Harian Kompas. Mungkin boleh diceritakan dulu Mbak Evi sebenarnya tentang bagaimana concern Kompas terhadap kesehatan mental dan bagaimana apa sih ceritanya, background-nya di balik kita mengeluarkan liputan tentang kesehatan mental. Oke, terima kasih banyak Mbak Sekar. Ini Mbak Sekar ini juga sekaligus wartawan Harian Kompas yang sehari-harinya banyak meliput ya tentang topik-topik tentang isu kesehatan mental dan anak muda. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu sekalian, dan selamat siang juga para sahabat Kompas. Memang topik seperti tadi yang disebut Mbak Sekar tadi, topik webinar kali ini tuh memang tampaknya memang sangat relevan ya dengan kehidupan kita ya, kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya anak muda tapi mungkin semua. Mungkin kalau bagi yang sudah orang dewasa mungkin juga bingung dengan menghadapi anaknya, keponakannya, atau generasi yang atau mahasiswanya, atau yang juniornya lebih muda mungkin ya di kantor. Karena kita mau nggak mau harus berhadapan ya dengan Gen Z, dengan anak muda, yang lintas generasi. Jadi memang sangat relevan, dan karena itu Harian Kompas dan juga Kompas ID, kita punya seksi digitalnya namanya Kompas ID, itu menaruh perhatiannya terhadap isu-isu kesehatan mental ini. Jadi kalau kita bicara isu kesehatan mental itu kan memang sejak kalau kita bicara itu sejak tentang pandemi ya, terutama ini sebenarnya krisis kesehatan mental yang pada masa sekarang ini semakin diperburuk ketika masuk masa pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 dan sekarang masih sudah memasuki endemi, tapi juga dampaknya masih tetap terasa ya sampai sekarang. Dan itu memang berpengaruh ya terhadap kalau kita bicara layanan, itu berpengaruh juga terhadap bagaimana mengganggu layanan kesehatan ini. Dan itu ada kesenjangan ya antara kebutuhan, kalau kita melihat layanan dan pemenuhannya juga semakin, antara kebutuhan dengan pemenuhan layanan semakin lebar. Bicara tadi soal dampak ya secara global, kalau kita bicara soal krisis kesehatan mental dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia itu mencatat ada maka kasus untuk kecemasan dan depresi itu naik 25% pada tahun pertama pandemi bicara itu. Dan yang mengkhawatirkan memang tren krisis kesehatan mental ini di kalangan remaja juga meningkat. Jadi satu dari WHO itu melaporkan dari 1 dari 7 anak usia 10 sampai 19 tahun di dunia itu mengalami masalah kesehatan mental. Jadi ada banyak ya, seperti ada misalnya soal depresi, kesehatan, gangguan perilaku, dan yang bisa menyebabkan penyebab utama ya untuk penyakit dan kecacatan di kalangan remaja. Dan juga kalau kita bicara itu bisa lagi sebenarnya ada juga dampaknya, bisa paling buruknya mungkin bunuh diri, itu bisa menjadi penyebab utama keempat. Kematian yang keempat di antara usia 15 sampai 29 tahun. Tadi udah disinggung dari Mbak Sekar tadi ya, soal dari hasil riset atau survei dari Indonesia
National Adolescent Health Survey yang itu kolaborasi ya antara UGM kemudian dengan University Queensland Australia dan John Hopkins Bloomberg School of Public Health itu menunjukkan ada setidaknya itu 5,5% atau 2,54 juta remaja di Indonesia itu yang didiagnosis memiliki gangguan mental ya, kesehatan mental. Atau orang dengan gangguan jiwa dan 16,1 juta atau 34,9% atau ya bisa dibilang 1/3 ya. Remaja itu memiliki setidaknya satu masalah kesehatan mental atau yang disebut ODMK ya kalau biasanya mungkin nanti bisa dipaparkan dari sumber lain ya terkait tentu memang angka ini sangat besar kalau kita melihatnya dan dari jumlah itu memang kalau kita melihat dari data survei itu kita melihat baru 2,6% yang kemudian bisa mengakses layanan konseling baik layanan itu terkait dengan emosi maupun kemudian perilaku. Jadi ada ini termasuk gapnya sangat tinggi ya kalau kita melihat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan untuk layanan ini. Nah, berangkat dari persoalan itu maka eh, tim redaksi harian Kompas itu membuat liputan tematik yang untuk melaporkan tren kasus atau krisis kesehatan mental yang ada ini, terutama di kalangan anak-anak muda yang sekarang ini sangat apa ya digital, ya perilaku digitalnya itu sangat tinggi ya. Apalagi setelah pandemi ini kan semua segala sesuatu artinya kita mau nggak mau dipaksa untuk terhubung dengan dunia digital. Jadi artinya itu lebih penting lagi kami menyoroti juga upaya fasilitas kesehatan baik pemerintah kemudian swasta komunitas untuk mengatasi masalah kesehatan mental itu sendiri. Jadi ada beberapa tulisan yang kita paparkan ya di situ sekitar setidaknya ada 7 tulisan dalam liputan tematik yang sudah terbit pada tanggal 10 Juli 2023 terkait dengan krisis kesehatan mental yang ada di sini. Jadi kita melihat terutama bagaimana kesadaran remaja dan kemudian dewasa muda untuk mengakses layanan kesehatan konseling, kesehatan mental yang ketika ada masalah. Jadi bagaimana sih sebenarnya? Tapi sebenarnya kalau tadi disebut krisis juga ada kalau dari temuan kami itu ada nilai ada hal yang sebenarnya juga luar biasa dan mengembirakan. Ada tumbuh kesadaran dari publik ya terkait bagaimana mencari pertolongan profesional saat mengalami masalah mental dan semakin banyak sebenarnya layanan kesehatan mental baik yang disediakan oleh pemerintah maupun dari individu itu dan juga komunitas. Dan dalam liputan Kompas itu memang ada beberapa tulisan ya dalam bentuk baik berita keras maupun kemudian fitur-fitur yang mengangkat tentang krisis kesehatan mental di kalangan anak muda. Mungkin Mbak bisa share beberapa artikel-artikel ya yang kita muat tadi yang dari linknya itu bisa di-share. Salah satunya itu misalnya soal ya. Nah, ini tentang krisis kesehatan mental menghantui generasi Z Indonesia. Ini salah satu tulisan yang dimuat pada tanggal 10 Juli 2023. Ini kita lebih pada bagaimana memaparkan berbagai data mengenai situasi kesehatan mental baik secara global maupun kondisi di Indonesia ini. Dan data-data itu sebenarnya itu tercermin dalam kehidupan nyata. Kalau kita melihat lagi banyak kasus-kasus ya, kalau kita di lapangan kita temukan misalnya ada kasus yang ada pembakaran sekolah oleh siswa ketika kemudian ternyata dia nggak setuju atau hal-hal emosi yang tidak terkelola dengan baik. Jadi kita melihat itu dampaknya itu pada generasi menurut saya itu memang sangat sangat tinggi ya. Kemudian ada juga kita tulisan yang lain coba di-share juga. Ini kita bicara. Ini. Ada salah satu tulisan. Nah, ini kita bicara kembali lagi tadi. Yang tulisan yang lainnya.
Nah, itu lagi ya. Ada beberapa tulisan yang saya share tadi. Salah satunya misalnya tentang tulisan yang menarik juga ya. Menariknya ada kita dari hasil temuan di lapangan itu misalnya banyak anak muda yang sebenarnya kemudian akhirnya mencari apa ya, mencari cara sendiri ya untuk bisa mengatasi problemnya. Jadi mereka banyak yang bukan hanya ada yang kita temukan yang memang kemudian mereka kemudian berkonseling ya mencari bantuan profesional, tapi kemudian karena mereka tidak ingin kemudian terus-menerus minum obat, akhirnya mereka kemudian berusaha ya untuk kemudian mencari cara sendiri. Jadi tadi yang disebut Mbak Sekar, apa benar misalnya generasi stroberi ya sudah siang rapuh, tapi ternyata mereka itu juga ini loh punya daya adaptasi sendiri ya terhadap eh, mereka terhadap problem. Nah ini seperti ya ini soal bahagia menjadi diri sendiri. Ini ada cerita tentang bahagia tentang diri sendiri, kita memotret ada sejumlah anak muda yang berusaha menerima apapun kondisi yang dihadapi. Jadi mereka berusaha untuk nyaman dengan yang dimiliki, kemudian tidak membanding-bandingkan dengan orang lain dan tidak peduli sebenarnya omongan orang lain. Bahwa kita temukan ada salah satu narasumber ya, itu yang meninggalkan pekerjaan lamanya. Jadi dia seorang dosen, kemudian koordinator proyek konstruksi, tapi kok dia merasa tidak happy ya di situ. Mungkin dia tidak menemukan apa yang mungkin dia merasa kok beban kerjanya, tuntutan kerjanya tinggi akhirnya dan tidak sesuai passion ya misalnya. Akhirnya dia memilih fokus untuk menjadi penulis, penerjemah, kemudian penyunting sampai korektor dan meskipun dari segi pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan barunya itu kemudian hanya 1/10 dari gaji pekerjaan lamanya itu ternyata dia menyatakan bahwa dia merasa lebih bahagia dengan hidup sekarang walaupun kemudian itu. Nah, memang persoalan kemudian ada di lingkungan sekitar yang melihatnya kok seperti ini kok seperti nah itu memang tantangan dari mereka yang kita temui ya dan beberapa narasumber yang kita temui di lapangan. Kemudian ada ini tulisan dari salah satunya tentang bagaimana kesadaran ya, kesadaran kemudian ada lagi kita tentang bahagia setengah mati untuk bahagia. Ini tulis saja Mbak Sar, yang siang hari ini menjadi memandu diskusi ini. Ini sangat menarik, jadi tulisan ini sangat saya melihat tentang bagaimana upaya anak-anak muda ini kalau kita temukan di lapangan ini mencari kebahagiaan. Jadi bahagia itu penting karena memang menjadi salah satu indikator ya sehatnya jiwa seseorang. Tapi memang tidak semua orang ya. Ada sebagian orang yang merasa sulit untuk menemukan kebahagiaan ketika jiwanya memang sedang misalnya tidak baik-baik saja misalnya ada yang ditemui di lapangan ya dari tim redaksi itu ada yang misalnya ada anak muda yang misalnya kemudian merasa kuliahnya juga nggak jalan dengan mulus, kemudian mungkin nilainya yang nggak bagus, kemudian patah hati atau ya kisah perjalanan tindakan dan itu ternyata dia gitu menemukan kebahagiaannya ketika dia kemudian melirulakan bintang K-pop. Kadang orang kan melihat ini apa sih anak-anak kok begitu gantung dengan yang Korea ya bintang-bintang pop Korea, tapi ternyata di situ menjadi inspirasi dan dia bangkit dan ada salah satu kutipan dari pernyataan dari selebritas yang menjadi penyemangat dia bahwa dia siapapun tidak ada yang tidak bisa kita lakukan dan itu menjadi penyemangat ya yang di sini. Kemudian ada juga yang memiliki seorang ya narasumber yang memiliki masalah kesehatan jiwa karena dia menjadi korban perundungan di sekolah, kemudian merasa kurang mendapat perhatian dalam keluarga karena mungkin ada banyak saudaranya yang lebih butuh perhatian dan kemudian dia hanya mencari cara sendiri ya untuk apa itu namanya mendapatkan kebahagiaan atau mengatasi problem stres atau depresi atau gangguan kesehatan jiwa lainnya dengan misalnya dengan dia kemudian membuat selain berobat dia membuat target-target mikro. Jadi kita melihat banyak inspirasi-inspirasi yang kita temukan di lapangan bagaimana orang-orang itu kemudian berusaha secara mandiri untuk itu tadi ya menjadi kemudian memberikan target harian, rutin dan ketika mencapai itu dia merasa bahagia. Itu kita temukan. Kemudian ada beberapa wartawan Kompas yang kemudian dia menjadi menuliskan
laporan tentang yang berjudul pertolongan pertama dimulai dari curhat. Itu kita motret bahwa sekarang tadi disebut salah satu tulisan kesadaran mulai tumbuh ya, kesadaran terhadap kesehatan mental. Nah, ini tuh cerita tentang beberapa psikolog yang kemudian mendirikan di beberapa daerah ya ini ya, mendirikan komunitas-komunitas yang untuk berikan edukasi, sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Ini yang didirikan beberapa psikolog kita temukan ada di Bali, kemudian yang didirikan ada Halo Jiwa Indonesia yang didirikan oleh alumni 2 anak muda yang baru menyelesaikan kuliah S1 psikologi di Universitas Hasanuddin. Ada juga ini gerakan Soul Society Surabaya yang mulai berjalan sejak tahun 2017. Nah, ini tuh sebenarnya kelanjutan ya, ada gerakan serupa yang ada di Bali. Jadi kita temukan sebenarnya nggak gloomy, nggak seram-seram amat, karena ternyata juga masyarakat sendiri membuat komunitas-komunitas yang buat menumbuhkan kesadaran sendiri. Dalam edisi kita tanggal 10 juga Juli ada juga tulisan Litbang Kompas tentang media sosial dan gangguan konsentrasi ya anak, yang itu mengumumkan beberapa data yang terkait bagaimana konsumsi media sosial dan risiko timbulnya masalah terkait dengan pemusatan perhatian. Jadi hubungan kedua variabel ini diuji oleh Litbang Kompas berdasarkan data profil anak tahun 2020 yang disusun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan hasilnya ada korelasi positif antara dua variabel itu. Artinya dari media sosial, anak-anak, dan memang terungkap juga dari hasil pendapat itu banyak orang tua yang kesulitan ya untuk bagaimana mengatasi anak-anak yang kemudian kecanduan gawai, dan padahal informasi dan kecanduan gawai, kemudian bermain media sosial tanpa kemudian tidak menyaring, tidak ada yang mendampingi, dan itu menjadi problem juga ya dalam keluarga ya, banyak keluhannya itu. Artinya di sini memang kita melihat masih dari laporan jurnalistik Kompas itu sendiri kita menunjukkan bagaimana krisis untuk kesehatan mental itu mulai menghantu ya untuk anak-anak muda, untuk generasi Z, yang anak-anak kelahiran 2000 sampai 2010, dan itu juga dampaknya juga bisa ke orang dewasa dan yang lebih usianya lebih lanjut ya, karena itu juga terkait dengan bagaimana mendampingi anak-anak kita ya untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian memang dan problemnya memang sebagian anak muda memang tidak mengetahui mengenai masalah kesehatan mentalnya yang dialami, maupun juga kesulitan untuk mengaksesnya, akses layanan maupun bantuan konseling itu yang terkait kesehatan jiwa. Dan yang catatan penting lain yang kita lihat dari laporan yang dari tim redaksi tulis adalah bagaimana pentingnya untuk dukungan keluarga, teman, komunitas, profesional, dan pemerintah. Demikian Mbak Sekar ya, untuk dari kita ya, dari tim redaksi untuk segera menyampaikan ya beberapa tulisan yang sudah kita publish ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Evi. Teman-teman, itu adalah 7 tulisan di antaranya 7 artikel yang sudah kami terbitkan. Tapi sebelumnya juga Harian Kompas pernah ya Mbak ya mengeluarkan artikel-artikel lain terkait kesehatan mental ya Mbak ya? Ya, benar. Ya, kita memang selalu, karena itu isu-isu yang sangat dicari ya untuk masyarakat sekarang ini ya, dengan kondisinya banyak tekanan, baik tekanan hidup, tekanan lingkungan, dan sebagainya. Baik, oke. Terima kasih Mbak Evi buat paparannya terhadap 7 artikel yang sudah dipublish. Saya sekarang mau pindah ini ke paparan dari narasumber-narasumber kita. Selanjutnya ada Ibu Yunike Tias, saya panggil Ibu Tias, dan juga nanti setelahnya ada Mbak Sasti. Terus nanti juga saya lihat di sini ada yang sudah bergabung juga dengan kita, wartawan Kompas juga dari Das Humaniora yang juga turut menulis artikel, salah satu artikel yang tadi di-share oleh Mbak Evi, Mbak Intan, nanti juga mungkin bisa kita ajak bergabung untuk sharing apa saja pandangan yang didapat selama liputan. Untuk sekarang saya mau ke Ibu Tias dulu. Terima kasih Ibu Tias sudah bergabung. Saya dengar Ibu punya slide yang akan di-share ke kita, monggo Bu Tias, jika ada.
Oke, selamat siang. Terima kasih sekali Mbak Sekar. Terima kasih juga Mbak Evi yang telah sharing 7 artikel dan itu membuat saya senang luar biasa ketika muncul di edisi 10 Juli ya. Saya habisin semua artikel itu karena saya sangat excited bahwa Kompas ikut peduli di dalam kaitan bagaimana mengupayakan informasi tentang kesehatan jiwa itu bisa dipahami oleh publik. Dan siang hari ini saya dengan senang hati untuk ikut berjoin bersama-sama Ibu Bapak sekalian. Izinkan saya men-sharingkan PPT saya share ya. Itu sesuatu yang mungkin sangat basic tetapi perlu sekali untuk kita pahami bersama, yaitu berkaitan dengan kesehatan jiwa. Tadi teman-teman Bu Evi dan teman-teman biasa menggunakan istilahnya adalah kesehatan mental ya. Izinkan saya menggunakan istilah kesehatan jiwa karena ini yang secara formal di dalam undang-undang pun menggunakan kata kesehatan jiwa. Ibu Bapak sekalian, kalau misalnya nanti ada orang atau membaca artikel kesehatan mental, kesehatan jiwa, sebetulnya sama saja. Hanya formalitas itu biasa digunakan istilah kesehatan jiwa. Kementerian Kesehatan juga menggunakan direktoratnya adalah kesehatan jiwa. Jadi saya menggunakan ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita bersyukur sekali kebetulan 3 hari yang lalu tanggal 8 Agustus Presiden Jokowi telah mengesahkan Undang-Undang Kesehatan di mana di dalamnya ada masalah kesehatan jiwa ya, karena karenanya maka Undang-Undang Kesehatan Jiwa sudah dianulir. Tetapi di sini juga sudah disebutkan dengan jelas bahwa di pasal 74 ya, jadi saya memberikan update ini supaya kita semua terupdate. Itu di pasal 74 dikatakan sebagai kesehatan jiwa merupakan kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan dirinya ya, kemudian dapat mengatasi tekanan dalam arti di sini adalah stres yang dihadapi di dalam keseharian. Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa di dalam hidup ini nggak ada hidup tanpa stres. Stres yang paling sederhana, bangun tidur kita mau mandi atau tidak mandi. Itu kan sebuah pilihan yang harus kita ambil. Nah, resiko tidak mandi apa? Itu akan menimbulkan stres kecil. Nah, semua keputusan kita sebetulnya sebuah rangkaian keputusan-keputusan yang bisa mengakibatkan apakah kita mampu menghadapi stres atau kita tidak mampu menghadapi stres. Nah, itu perlu kita ketahui, di mana stres keseharian itu kalau kita bisa kelola, kita tetap dianggap sehat jiwa. Ya. Kemudian dengan pengelolaan atau kemampuan mengatasi tekanan ini, maka ia bekerja secara produktif. Jadi kita semua produktif dalam arti tidak dengan indikator rupiah, tetapi apakah potensi kita tadi menyadari kemampuan pribadi kita itu bisa terrealisasikan dengan optimal, kemudian bisa produktif. Itu yang paling utama. Memang indikator uang itu belakangan, tetapi bahwa kemampuan kita bisa kita realisasikan dan aspirasi kita bisa tersampaikan. Nah, juga di sini mampu memberi kontribusi untuk komunitasnya. Jadi itu adalah kepedulian sosial juga, di mana itu merepresentasikan bahwa kita sehat jiwa. Itu. Nah, saya beri merah tulisan spiritual ini karena di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru saja 3 hari lalu ditandatangani oleh Jokowi, Presiden Jokowi, itu definisi kesehatan sudah sedikit berbeda dari definisi kesehatan dari Undang-Undang Kesehatan sebelumnya, di mana kesehatan itu didefinisikan 4 faktor, yaitu fisik, mental, spiritual, dan sosial. Tetapi dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru, itu faktor spiritual sudah tidak ada. Sehingga sehat di dalam definisi yang baru adalah fisik, mental, sosial, yang mana itu sebetulnya selaras dengan definisi kesehatan dari WHO yang sudah muncul sejak tahun 1948. Saya tidak tahu mengapa faktor spiritual sudah dianulir, dulunya ditampilkan
Tetapi sekarang dianulir karena mungkin juga selama ini sejak Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 sampai sekarang itu sudah 14 tahun juga tidak pernah ada kejelasan seperti apa sih yang namanya sehat secara spiritual gitu. Kementerian Keagamaan saya rasa juga tidak terlalu fokus juga di dalam coba meningkatkan kesehatan spiritual itu yang seperti apa definisi operasionalnya, sehingga mungkin direduksi. Tetapi yang menarik adalah pasal 74 ini masih menunjukkan atau menampilkan faktor spiritual yang mana nanti perlu kita diskusikan bagaimana menurunkan dalam aturan turunannya. Itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sehat jiwa itu sebetulnya kalau tidak dipelihara seperti tadi sampai bisa berkontribusi, mengetahui kemampuannya, maka individu yang tidak mampu menghadapi tekanan hidup, dia mengalami permasalahan kejiwaan. Nah, di dalam Undang-Undang Kesehatan, saya tunjukkan Undang-Undang yang lama ya, Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 adalah tentang kesehatan jiwa, itu sudah ada definisinya. ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Itu artinya adalah bahwa kita masih bisa berfungsi normal di dalam fungsi sosial kita. Kalau saya sebagai dosen, saya masih bisa ngajar di kelas, segala macam. Tetapi tidak optimal karena saya tekanan hidup, misalnya saya punya masalah domestik, dan sebagainya, sehingga ketika saya berada di kelas, mungkin saya tidak optimal mengajar karena konsentrasi saya pecah, misalnya seperti itu. Ada juga sejumlah dosen yang di tempat yang lain itu bisa saja itu memberikan tugas kepada mahasiswanya, dan pernah saya menemukan seorang dosen selama perkuliahan itu hanya memberikan tugas terus-menerus kepada mahasiswa dan tidak muncul di kelas. Mengerikan bukan? Itu. Jadi betapa masalah kejiwaan itu banyak banget gitu. Tetapi di dalam kesehariannya masih ada kontak sosial ya. Artinya kalau ditanya A ya tetap jawab A. Oh, sudah makan belum ya tetap menjawab dengan baik. Masih ada koherensi begitu ya dengan interaksi sosialnya. Nah, kemudian kalau misalnya masalah kejiwaan ini tidak mendapatkan penyelesaian lebih lanjut, resikonya adalah kepada yang situasi yang lebih buruk, yaitu gangguan jiwa, di mana orangnya dianggap disebut sebagai orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Nah, itu semua dijelaskan secara detail di dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang dianulir karena adanya Undang-Undang Kesehatan yang tadi saya sudah sampaikan. Dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru itu, masalah definisi ODMK, ODGJ itu sudah tidak ada. Jadi kita nggak tahu nih apakah masih boleh menggunakan ODMK, ODGJ untuk mengklarifikasikan keseriusan situasi kejiwaan individu. Karena apa? Apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Evi terkait dengan masalah-masalah remaja, sangat mungkin itu adalah masih pada level ODMK. Anak-anak remaja yang mungkin malas sekolah, mungkin tawuran, mungkin menggunakan narkoba, dan sebagainya adalah masalah-masalah yang masih masuk di dalam ODMK ini. Nah, itu yang saya pikirkan bahwa Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang dianulir ini mungkin perlu mendapat keperhatian karena sangat jelas membedakan mana yang ODMK dan mana yang ODGJ. Dan itu sebabnya saya ingin menjelaskan juga masalah kesehatan jiwa itu adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan. Jadi tumbuh kembang. Di dalam masa remaja ini kita tahu bahwa pertumbuhan psikososialnya sangat berbeda dengan masa-masa later on, misalnya sudah dewasa. Kita tahu bahwa remaja itu seringkali disebut sebagai masa storm and stress, ya. Jadi masa di mana remaja mencari identitas dirinya, dan yang menjadi masalah kalau dia tidak punya model untuk dia berkiblat, maka bisa saja remaja memilih model yang menurut dia menyenangkan dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin akan menjadikan masalah-masalah kejiwaan karena misalnya modelnya adalah kita tahu Korean Waves ya, itu budaya Korea yang masuk ke Indonesia, misalnya banyak sekali yang mengkiblatkan remaja-remaja Korea.
Dan kita tahu Korea Selatan ini salah satu negara yang mempunyai angka bunuh diri salah satu yang terbesar di dunia, begitu. Nah, kita tahu mulailah yang K-pop-nya beberapa melakukan bunuh diri dan sebagainya. Apakah itu tidak memengaruhi remaja-remaja kita juga? Nah, ini bagian bunuh diri segala macam nanti saya akan memberikan kepada Mbak Sasti ya. Tetapi bahwa di dalam masa remaja ini ada masalah-masalah tumbuh kembang yang perlu diperhatikan karena sangat khas dan pada masa remaja ini orientasi utamanya adalah kepada peer group, kelompok sebaya. Kalau masa sebelumnya, masa SD misalnya begitu, mereka masih attach dengan dekat kepada orang tuanya. Inilah masa golden time para orang tua untuk memberikan nilai-nilai atau menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kehidupan yang akan mereka bawa untuk selanjutnya. Sekali kita melepas mereka masuk pada masa remaja, kiblat mereka sudah kepada peer. Orang tua memberikan nasihat, itu juga masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, begitu misalnya. Saya ingat betul ada seorang remaja pengguna narkoba, Putau, itu bahkan pernah curhat kepada saya, tadi kan awal-awalnya curhat gitu ya. Pada saat SMP, SMA bahkan, itu dia sudah pakai Putau, heroin ya. Itu kemudian di BNN kan ada iklan-iklan tentang say no to drugs dan sebagainya. Papanya bilang, Tuna ingat jangan sekali-kali menggunakan narkoba ya, gitu. Si remaja ini bilang, Mbak tahu nggak? Papa tuh nggak tahu kalau aku tuh sudah pakai Putau, sudah heroin. Heroin itu penggunaan narkoba yang paling tinggi, yang paling serius dan menimbulkan adiksi. Dan dia tidak pernah memberitahu ayahnya dan ayahnya tidak pernah tahu mengapa dia menggunakan dan berapa lama dia menggunakan. Dan saya tanya, kenapa kamu bisa berhenti? Karena kebetulan dia adalah asisten penelitian saya di bidang narkoba begitu. Saya berhenti karena saya punya pacar. That simple solution, tapi setiap orang tidak selalu sama. Tadi dari Mbak Evi sudah menunjukkan curhat itu adalah pintu gerbang pertama. Jadi ketika dia punya pacar, dia punya teman untuk curhat tentang masalah-masalah hidupnya sebagai remaja, didengar oleh pacarnya. Ini ya yang saya wawancarai, ini ada cowok ya, pacarnya seorang perempuan dan kemudian akhirnya mereka menikah. Sampai sekarang ya bahagia itu. Cowoknya sudah menjadi seorang manajer di perusahaan multinasional di Jakarta dan well established gitu. Jadi artinya tumbuh kembang itu masa transisi yang perlu mendapatkan perhatian kita teman-teman semuanya untuk supaya kita lebih sensitif pada masalah-masalah remaja kita. Kemudian juga masalah kualitas hidup. Nah, teman-teman semuanya perlu tahu bahwa kualitas hidup menurut remaja itu satu dengan yang lain berbeda. Apalagi dengan adanya media sosial yang menawarkan berbagai macam kemewahan dan keinginan untuk sama seperti mereka. Panjat sosial dan sebagainya membuat mereka merasa kualitas hidup saya itu mungkin tidak seperti yang saya inginkan karena teman-teman yang lain seperti ini dan seperti itu. Kita tahu media sosial selalu menampilkan sesuatu yang bagus. Kalau saya mau posting di Facebook, tentu saja saya akan posting sesuatu yang menurut saya pantas untuk dilihat orang. Orang nggak perlu tahu kehidupan pribadi saya kan gitu. Jadi yang dilihat orang itu yang baik-baik aja dan itu bisa memengaruhi orang lain dalam melihat saya, wah Bu Tias tuh nggak ada masalah dan sebagainya. Padahal setiap hidup kita nggak mungkin lepas dari permasalahan hidup, tidak mungkin lepas dari stres begitu. Nah, sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa kalau tidak mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, itu sebabnya di sini ada yang namanya stres, tadi tekanan hidup. Saya ingin jelaskan juga bahwa stres itu ada dua Bapak Ibu sekalian. Yang satu adalah eustress, yang kedua adalah distress. Eustress, eu itu adalah baik. Nama saya kan Eunike Sri Tiasuci. Eu itu baik dalam kata Yunani. Kalau di bahasa Jawa itu Soeharto itu harta yang baik. Soekarno karno yang baik begitu. Nah, eustress itu juga stres yang baik. Karena stres itu tidak selalu mengakibatkan hal yang buruk terus-menerus Bapak Ibu sekalian. Eustress ini justru akan memacu hidup kita untuk jauh lebih produktif dan kita bisa meningkat kualitas hidup kita.
Tentu saja di sini diperlukan kemampuan individu di dalam mengelola stresnya. Ya, itu sebabnya bagi yang tidak mampu biasanya ikut kursus, ikut terapi, stress management atau kelola stres dan sebagainya. Nah, sebaliknya dari eustress ada yang namanya distress. Ini stres negatif yang mana kalau ini tidak terkelola dengan baik atau tidak dikomunikasikan, tidak mendapatkan solusi, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah nanti masuk ke gangguan jiwa, di mana orang dengan gangguan jiwa adalah ini dia, pikiran, perilaku, dan perasaan itu sudah terganggu. Pikirannya terganggu. Itu sebabnya tadi ada potensi untuk self-harm, melukai diri sendiri. Kemudian pikirannya terganggu karena mengalami halusinasi misalnya, segala macam itu. Dan dengan pikiran terganggu, perilakunya bisa terganggu karena apa yang pantas dengan yang tidak pantas mungkin sudah tidak menjadi perhatian. Itu sebabnya kawan-kawan kita yang menggelandang, misalnya dia tidak menyadari bahwa pakai pakaian yang sangat minimum itu tidak baik, misalnya tidak pantas, itu sudah bukan perhatian mereka karena perilaku dari pikiran yang terganggu bisa menjadi perilakunya terganggu. Dan perasaan, emosinya terganggu. Ada individu yang gangguan jiwa itu bisa cepat tiba-tiba meledak, tetapi bisa juga tiba-tiba menangis, itu misalnya orang-orang yang bipolar ya. Itu. Nah, semuanya termanifestasi dalam sekumpulan gejala. Itu sebabnya kita perlu memahami bahwa ini sudah situasi yang lebih serius dari masalah kejiwaan tadi. Dan perubahan perilaku yang bermakna ini menimbulkan penderitaan pada dirinya, keluarganya, komunitasnya, di mana pada keluarga atau komunitas yang tidak tahu harus bagaimana, masih banyak kasus pasung terjadi, Bapak Ibu sekalian. Mungkin tidak ada di sekitar sini, tetapi masih banyak sekali. Padahal deklarasi movement ya, gerakan bebas Indonesia bebas pasung itu sudah muncul sejak tahun 2010 oleh Menteri almarhum Bu Endang. Itu yang membuat akhirnya sampai sekarang masih perlu diperjuangkan karena masih ada banyak kasus pasung yang terjadi dan kita bisa melihat di banyak tempat dan tentu saja hambatan. Iya. Berapa menit, Mbak? Iya, Bu Tias, mohon maaf, 2 menit lagi, Bu Tias. Siap. Oke, ini gangguan. Kemudian tadi yang berkaitan dengan depresi, apabila tidak mendapatkan solusi maka ada potensi itu. Bapak Ibu, ini mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah symptoms dari depresi itu sendiri. Feeling sad, guilty, or hopeless ya. Jadi tidak merasa tidak berdaya, sedih, merasa salah dan sebagainya. Kemudian penurunan rasa self-worth, tidak berharga hidup ini misalnya, kehilangan interest, kemudian kesulitan dalam tidur, kemudian digestive problem, masalah-masalah pencernaan, ingin diare dan seterusnya, kemudian sakit kepala, demam dan sebagainya, banyak hal. Kemudian bisa overweight, tetapi juga bisa kehilangan berat badan, kemudian sulit fokus pada masalah, tidak bisa mengambil keputusan, kemudian merasa tidak bisa beristirahat, restless ya, jadi tidak bisa duduk tenang begitu, dan pesimis, kemudian mudah irritated, jadi sedikit ada suara mobil lewat itu langsung marah-marah misalnya, dan yang terakhir adalah suicidal thoughts or attempts. Nah, ini perlu dicermati, dan untuk yang terakhir ini nanti saya yakin rekan kita Sasti akan memberikan lebih dalam lagi. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan Mbak Sekar, karena ini core dari masalah kesehatan jiwa, dan saya ingin stop share saat ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Ibu Tias, penjelasan Ibu Tias ini seperti fondasi ya buat kita semua untuk bicara soal kesehatan mental lebih jauh. Kita juga jadi tahu apa perbedaannya kesehatan mental dan kesehatan jiwa yang ternyata sama aja, cuman beda penjelasan, dan juga apa perbedaannya masalah kejiwaan dan juga gangguan kejiwaan. Terima kasih Ibu Tias sudah memberi kami pemahaman mendasar. Nah, sekarang saya mau ke Mbak Sasti. Mbak Sasti, kita
akan bicara lebih jauh soal ini, dan Mbak Sasti, teman-teman, itu adalah Head of Into the Light Indonesia. Bagi yang belum tahu, Into the Light Indonesia itu adalah komunitas anak muda yang concern di masalah kesehatan jiwa anak muda ya Mbak ya, dan juga bergerak di bidang kajian dan juga advokasi, kemudian juga mengadvokasi tentang pencegahan bunuh diri ya Mbak Sasti ya. Betul Mbak Sekar. Iya Mbak Sasti, ini penjelasannya ini dinantikan Mbak Sasti, silahkan. Sebelumnya terima kasih banyak teman-teman Mbak Sekar. Bu Tia, saya hormat banget, itu mentor kami di kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri. Kami juga sempat ada program bersama dengan Bu Sekar dan juga University of Melbourne di Australia, begitu, tentang OK Together Project. Mungkin teman-teman bisa main di sosial media untuk cari hashtag OK Together. Nanti di sana banyak sekali sebenarnya informasi yang bisa teman-teman peroleh dari tentang kesehatan jiwa. Saya boleh bantuan dari admin, saya agak terganggu dengan yang unmute. Jadi mungkin boleh dibantu untuk tidak di-unmute. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol teman-teman ya. Saya izin untuk share screen. Saya mau ngajak teman-teman untuk melihat sebuah lilin ini gitu ya, sembari kita dari banyak penjelasan Bu Tia tadi, juga dari teman-teman redaksi Kompas ID dan semua orang, teman-teman pembaca yang sudah hadir di ruangan Zoom ini, saya pengen ada refleksi ke diri masing-masing, karena kalau kami di Into the Light, sesi refleksi diri, melihat ke dalam diri itu penting sekali. Karena setiap 40 detik, satu orang meninggal dunia karena bunuh diri. Jumlah ini mungkin lebih besar karena banyak yang tidak dilaporkan kemudian meninggalnya karena bunuh diri. Bisa karena stigma yang kemudian masih ada di masyarakat. Orang yang dianggap melakukan bunuh diri adalah orang yang tadi kalau Bu Tias bilang untungnya spiritual sudah dihilangkan karena mungkin tidak tahu apa definisinya kemudian gitu ya. Tapi lebih banyak dibilang bahwa tidak punya iman, kemudian banyak stigma-stigma buruk yang menempel kepada teman-teman yang pada akhirnya sangat disayangkan memilih untuk mengakhiri semua rasa sakit dan lelahnya dalam kehidupan dengan melakukan tindakan bunuh diri. Siapa mereka? Bisa jadi orang-orang di sekitar kita, bisa jadi orang yang sangat kita sayang, atau bahkan mungkin diri kita ketika misalnya kita tidak menemukan support system yang kita butuhkan untuk kembali, mungkin kata Bu Tias tadi, kalau masa remaja itu masa storm and stress, ketika pencarian jati diri, ketika butuh teman bicara, ketika dalam tekanan, apalagi kalau misalnya berkaitan dengan era digital, tekanan bukan hanya datang dari kehidupan sosial offline, tapi juga dari online begitu. Jadi ketika berinteraksi di media sosial, ngelihat kehidupan orang lain kayaknya lebih bahagia, kayaknya lebih happy, lebih sejahtera, lebih disayang sama keluarganya, lebih banyak punya teman, mulai muncul tekanan-tekanan yang kemudian mereka mungkin tidak punya kapasitas yang baik untuk mengolah emosinya, yang lama-kelamaan ketika jadi residu dalam tubuhnya menjadi faktor resiko. Kalau kamu bilang faktor resiko kemudian untuk bagi seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Jadi saya akan ngajak teman-teman refleksi seperti itu tadi. Kemudian selanjutnya saya pengen ngajak teman-teman untuk tunggu sebentar. Saya ingin share screen. Saya mau langsung ngajak teman-teman mungkin sembari sembari mengikuti webinar pada hari ini untuk masuk ke situs kami Into the Light Indonesia. Betul tadi kata Mbak Sekar, Into the Light adalah lembaga organisasi anak-anak muda. Di dalamnya kami relawan yang sudah didirikan sejak tahun 2013 oleh founder kami Benny Prawira, yang memang gencar sekali. Teman-teman pengurus saya pun bahkan ada di sini. Ada Kak Lulu, ada Kak Gilang, teman-teman pengurus dari Into the Light yang hadir juga. Selamat siang, terima kasih sudah menemani. Jadi kami dari tahun 2013 melakukan banyak riset advokasi terkait dengan bunuh diri atau pencegahan bunuh diri. Kami tidak membuka layanan konseling. Kenapa? Pernah membuka layanan tersebut, tapi kemudian ternyata secara kapasitas SDM masih belum kuat. Karena setiap hari, bahkan sampai sekarang, hampir setiap hari kami menerima email-email yang masuk ke email Into the Light yang mengatakan bercerita ingin mengakhiri kehidupan. Nah, untuk kami yang relawan-relawan di dalam Into the Light, paparan-paparan seperti itu kadang juga menjadi trigger, menjadi faktor resiko tersendiri kepada kami para relawan. Jadi akhirnya
kami memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan layanan konseling yang diberikan oleh Into the Light. Nah, apa saja yang kami lakukan? Saya mau singkat aja bahwa kami dibagi dalam beberapa divisi yang mungkin nanti juga Bapak Ibu pembaca Kompas, kalau misalnya tertarik sekali untuk mempelajari soal pencegahan bunuh diri, kami ada divisi untuk primary prevention, itu yang tadi adalah pencegahan bunuh diri, kami melakukan riset, advokasi, terus kemudian juga ada crisis intervention, ketika sudah ada kejadiannya, kami kemudian menjalin kerjasama dengan lintas sektor untuk bagaimana nih kemudian ketika ada kejadian kita bisa membuat sesuatu untuk tindakan kuratifnya. Kemudian ada juga postvention, itu kami punya kelompok dari lintas sektor, dari teman-teman survivor yang memang pernah mengalami kehilangan saudara, teman, kerabat karena bunuh diri. Kemudian juga ada divisi riset, media, dan human resource. Tapi yang mau saya eksplor lebih dalam di website kami itu sebenarnya juga sudah cukup komprehensif. Mungkin nanti boleh dibantu juga. Saya tahu beberapa kali Kompas ID ketika menuliskan informasi soal bunuh diri akan langsung menuliskan di bagian bawahnya Into the Light, atau websitenya Into the Light, kemudian akan diarahkan langsung ke sana. Di sini juga banyak sekali sebenarnya informasi yang kami sediakan secara terbuka, bisa teman-teman manfaatkan begitu ya, soal bagaimana sih sebenarnya kita mengenali tanda-tanda peringatan bunuh diri, karena bunuh diri kemudian bukan kemudian tiba-tiba, tapi sebenarnya ada tanda-tanda yang tadi Bu Tias juga sempat bilang, Into the Light pasti bisa menjelaskan nih gitu ya, karena tanda-tanda bunuh diri itu sebenarnya sudah dicoba disampaikan oleh yang bersangkutan, namun kadang-kadang karena kita belum cukup banyak awareness terkait dengan ini, mengabaikan. Misalnya, dia bilang saya capek nih hidup gitu ya, saya pengen nih memberhentikan rasa sakit. Itu biasanya tanda-tanda yang perlu kita waspadai, terutama kalau misalnya yang menyatakan itu misalnya anak-anak kita atau anak-anak remaja, teman-teman kita gitu ya. Cobalah jadi support system yang baik untuk di situ. Apalagi kalau misalnya sudah ada punya pemikiran saya kayaknya mau mati aja deh gitu. Itu apalagi seperti itu biasanya kalau memang sudah sangat mengganggu, lebih baik memang diarahkan ke rekan-rekan profesional kejiwaan seperti psikolog ataupun psikiater. Dan saya yakin sekali di beberapa puskesmas pun dengan layanan BPJS kita sudah bisa mengakses psikolog, walaupun memang rasio psikolog dan psikiater mungkin nanti Bu Tias bisa menjelaskan lebih detail lagi soal ini, rasio psikolog dan psikiater dengan pasien itu sangat jauh gitu ya. Saya pribadi sebagai orang yang sering mengakses layanan kesehatan psikologi kadang-kadang juga capek gitu. Ketika kita sudah punya awareness, misalnya Kompas ID, teman-teman stakeholder lain punya memunculkan awareness soal kesehatan mental dan kesehatan jiwa, kemudian pencegahan bunuh diri, dan mereka akhirnya mencari bantuan, tapi infrastrukturnya belum ada nih gitu, atau infrastrukturnya belum bagus nih gitu, hanya ada di kota-kota tertentu, atau misalnya ketika mereka harus ke psikolog atau ke psikiater, ngantrinya bukan main lamanya gitu. Kadang-kadang kalau ke psikiater ketika udah mumet datang ke psikiater ngantrinya bisa 2 jam 3 jam sendiri, belum akses obat dan lain sebagainya, yang harus juga ngantrinya lama dan tidak boleh diambil oleh orang lain. Jadinya menurut saya memang masalah ini yang muncul kemudian setelah kita melakukan campaign awareness terkait dengan kesehatan mental dan juga pencegahan bunuh diri, harusnya kita mulai konsen gitu ya, apa yang harus dilakukan untuk memperkuat infrastruktur tadi yang kemudian dibutuhkan oleh teman-teman yang sudah mulai sadar terkait dengan kesehatan mental mereka. Nah, yang kedua, misalnya mereka mulai menghujat diri sendiri atau mulai mencari-cari nih gimana ya caranya untuk melakukan tindakan bunuh diri, atau dia mulai meninggalkan notes-notes atau mulai menyampaikan hal-hal yang sifatnya sangat pribadi, rahasia kepada orang-orang terdekat, dititipkan dan lain sebagainya, itu mungkin jadi tanda-tanda yang bisa terlihat. Nah, cobalah ada juga misalnya menarik diri orang lain, atau kemudian ada perubahan fisik, mood yang signifikan terlihat. Nah, cobalah kalau misalnya kita melihat teman kita atau kerabat kita seperti ini, alangkah baiknya kita mulai untuk mengajak mereka bicara, kalaupun tidak bisa, kemudian belum dilengkapi oleh kemampuan yang baik dalam mendengarkan, atau mungkin teman-teman merasa saya belum punya kapasitas nih untuk sabar gitu, sabar mendengarkan mereka, karena kadang-kala kalau orang lagi dalam kondisi seperti itu, yang mereka butuhkan adalah telinga yang mendengar dan hati yang menerima bahwa oke, yang bersangkutan lagi capek, yang bersangkutan lagi
dalam kondisi yang nggak baik-baik aja dan mungkin lagi lelah untuk melanjutkan kehidupan. Alih-alih seperti itu banyak kemudian respon yang diterima oleh orang-orang yang mencoba untuk menyampaikan keinginan mereka untuk melakukan bunuh diri, kadangkala adalah, "Ya lu kurang sembahyang kayaknya," gitu, atau "kurang iman nih," gitu. "Gitu aja sakitnya kok dipikirin," gitu loh. Atau misalnya kalau ketika cerita sama orang tua kan saya tidak bilang semua orang tua, tapi kebanyakan kemudian menerima respon seperti, "Dulu mama kuat kok kayak gitu, dulu papa kuat kok kayak gitu, kamu kok kayak gini aja lemah." Nah, itu kemudian respon-respon yang justru makin menurut saya, makin membuat seseorang yang sudah rentan untuk melakukan tindakan bunuh diri, makin memiliki, apa ya, faktor saya bilang bahasa simpelnya adalah makin memiliki keyakinan untuk mengakhiri kehidupannya ini yang sebenarnya into the light, advokasi terus-menerus, edukasi terus-menerus, bahkan membuat program-program, bersama beberapa mitra untuk kemudian memperkuat jaringan di masyarakat gitu. Jadi peer support itu yang diperkuat, supaya nggak hanya mengandalkan psikolog atau psikiater, tapi juga masyarakat dalam basis komunitas itu juga bisa saling melindungi, bisa saling mendengarkan, bisa tahu kalau teman-temannya kemudian punya kecenderungan untuk melakukan tindakan bunuh diri, apa yang harus dilakukan. Nah, sebenarnya di website kami ini ada, teman-teman bisa baca, dan sangat, apa ya, menurut saya bahasanya mudah-mudahan bisa mudah dimengerti. Jadi silakan teman-teman membaca. Nah, selain ini juga ada di website kami juga, terus gimana cara menolong orang yang ingin bunuh diri? Tadi mungkin saya sudah sampaikan sedikit ya, tapi di sini juga ada nih, beberapa contohnya. Misalnya cara menolong orang dengan pemikiran bunuh diri seperti apa, cara menolong ketika mereka melakukan percobaan bunuh diri seperti apa. Karena kan bunuh diri itu tidak hanya terjadi ketika mereka satu kali mencoba, kemudian langsung terjadi kejadian bunuh diri, tapi ada yang namanya suicide ideation atau pemikiran bunuh diri, kemudian percobaan bunuh diri sampai akhirnya mereka berhasil untuk melakukan tindakan bunuh diri. Jadi ada step-step dan biasanya beberapa kali percobaan baru mereka akhirnya kemudian berhasil untuk melakukan tindakan bunuh diri. Tapi bukan berarti kemudian kita mengharapkan ya mereka berhasil, karena satu nyawa itu sangat berharga dan kami selalu di Into the Light bilang bahwa karena kita merasakan kesakitan mereka yang sedang mencari bantuan di luar sana, atau yang kesakitan mereka karena mereka ingin mengakhiri kehidupannya, makanya kenapa kita tetap menjalankan organisasi ini supaya ada. Supaya apa? Supaya mereka merasa bahwa punya teman, punya orang yang bisa dijadikan landasan untuk support system. Jadi itu yang sebenarnya kenapa Into the Light sampai hari ini masih ada. Kemudian di sini juga ada bagaimana cara kita berempati ketika seseorang akhirnya menjadi penyintas kehilangan bunuh diri. Kemudian kalau teman-teman atau pembaca Kompas di sini memang sudah ada mungkin yang pernah kehilangan orang karena orang terkasih karena bunuh diri, karena satu tindakan bunuh diri kalau orang biasa saja yang melakukan tindakan bunuh diri 60 orang kalau saya tidak salah ingat, 60 orang di sekitarnya akan terdampak memiliki pemikiran yang sama. Apalagi kalau misalnya orang yang terkenal, kayak artis-artis K-pop gitu. Atau misalnya teman-teman media, untungnya kami sudah punya kerjasama dengan AJI untuk punya pedoman penulisan pemberitaan bunuh diri. Karena kalau makin sering dan makin detail wartawan menuliskan cara-cara orang melakukan bunuh diri, maka makin banyak muncul namanya copycat suicide atau peniruan bunuh diri, karena metode-metodenya itu disebutkan dengan detail. Karena tadi balik lagi ke yang pertama kali saya bilang bahwa orang yang melakukan bunuh diri itu sebenarnya mau memberikan tanda-tanda gitu. Salah satu tanda-tandanya adalah mereka mencari informasi bagaimana sebenarnya mengakhiri rasa sakitnya dengan cara bunuh diri. Nah, kalau itu ditemukan di media online yang gampang sekali diakses dengan Google, itu buat saya akan memunculkan lebih banyak lagi angka-angka kematian karena bunuh diri. Nah, di sini di salah satu segmen dalam website kami juga ada khusus kami buat untuk teman-teman yang berduka karena kehilangan orang karena bunuh diri. Teman-teman bisa mengakses di sini. Di sini ada beberapa hal, bagaimana cara merawat diri, bagaimana kemudian caranya untuk meredakan emosi atas kehilangan atau kedukaan, bagaimana kemudian disarankan untuk tidak membuat keputusan dalam jangka waktu tertentu, agar kemudian emosinya lebih mereda, dan bagaimana kemudian support system lainnya mendukung orang tersebut untuk
bangkit lagi setelah kehilangan. Nah, di sini lengkap sekali, teman-teman boleh mengunjungi intothelight.id.org, atau kalau yang main Instagram boleh ke Instagram kami intothelight.id. Di sana juga ada beberapa poster-poster kerjasama program kami, seperti misalnya podcast, ada podcast disco yang kami juga kerjasamakan untuk membahas banyak isu-isu soal kesehatan mental. Paling dari saya itu, nanti kita akan berdiskusi lagi lewat Q&A ya Mbak Sekar. Terima kasih teman-teman. Oke, Mbak Sasti, terima kasih banyak buat pandangannya. Ini kalau boleh saya squeeze apa saja tadi paparan Mbak Sasti itu adalah kita harus punya sensitivitas ya Mbak ya untuk melihat orang-orang di sekitar kita, dan kalaupun ada yang curhat ke kita misalnya dan menunjukkan tanda-tanda bunuh diri, kita sendiri pun juga harus tahu kapasitas diri kita bisa membantu atau tidak, dan jika kita sadar kita tidak bisa membantu maka sebaiknya diarahkan ke pihak yang lebih bisa membantu ya Mbak ya. Oke, ini saya dapat kabar dari panitia, ada psikolog sosial Ibu Nani Nurrahman yang hadir bersama kita, dan beliau saya yakin punya pandangan yang menarik yang bisa melengkapi pemahaman kita tentang masalah kesehatan jiwa. Nah, apakah Ibu Nani bisa bergabung dengan kita? Kita akan senang sekali kalau misalnya ada Saya pandangan. sudah bergabung. Iya, Ibu. Selamat siang, Ibu Nani. Salam kenal, Ibu. Ya, Iya, monggo Ibu. Saya rasa Ibu pasti bisa memberikan perspektif tambahan tentang apa aja yang sudah kita bicarakan hari ini. Monggo Ibu Nani. ya, terima kasih. Saya akan memandangnya dari segi sosial. Oleh karena apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Tias dan Mbak Sasti, itu lebih terfokus kepada gejala yang dimiliki oleh individu. Padahal masalah kesehatan jiwa, apalagi gangguan kesehatan jiwa, itu bisa menjadi satu gejala sosial juga. Ini. Nah, di dalam hal ini, kalau kita lihat masalah kesehatan jiwa, itu letaknya, kuncinya adalah pada relasi antar manusia. Entah itu antara anak dengan orang tua, antar sesama, teman, kolega, dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat sampai saat ini bagaimana pola dan gambaran afeksi, interaksi atau relasi antar manusia yang ada, baik di dalam keluarga, di dalam tempat kerja, maupun di dalam ruang lingkup sosial. Tetapi kalau kita lihat, kita bicara remaja ya sekarang. Kira-kira remaja yang kita bicarakan sekarang, itu mereka lahir pada tahun berapa? Katakanlah 2000-an. Nah, 2000-an itu orang tua mereka itu hidup dalam situasi sosial yang bagaimana. Itu jelas akan mempengaruhi pandangan hidup, baik kekhawatiran, harapan terhadap anaknya. Tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Gitu. Nah, ketika orang tua itu pada tahun 2000-an, mereka sendiri ketika dilahirkan, orang tuanya itu kira-kira pada tahun berapa? Bagaimana situasi sosial Indonesia? Apa yang saya ingin katakan bahwa dari perjalanan katakanlah masyarakat Indonesia, kita pernah mengenal adanya lost generation. Kita pernah mengenal istilah trauma. Kita pernah mengenal istilah intergenerational trauma. Nah, ini artinya bahwa situasi pola relasi antar manusia seperti yang saya katakan, bisa dalam hal ini kita refleksikan. Karena kalau kita bicara tentang relasi, mau tidak mau sebetulnya, dan perubahan sosial yang terjadi dikaitkan dengan remaja yang dalam hal ini bersibuk diri dengan perkembangan identitas diri, dan dalam situasi teknologi digital seperti ini, maka ini berpulang kepada cara berpikir.
Tapi kalau kita bicara tentang cara berpikir, kita tidak lagi bicara tentang multitasking, mengerjakan beberapa masalah sekaligus, tetapi memikirkan beberapa masalah sekaligus, multi-thinking. Nah, di dalam kecepatan informasi ini, di manakah sebetulnya panduan yang bisa dipakai oleh anak-anak remaja sekarang? Sebaliknya juga, bagaimana orang tua membuat panduan dan bisa mewariskan kepada anak-anak nilai-nilai, arahan panduan bagaimana hidup sehat itu. Itu yang di dalam hal ini saya pikir sudah waktunya pemerintah itu betul-betul memberikan perhatian yang sangat serius terhadap masalah kesehatan jiwa secara umum. Karena ini menyangkut juga pembangunan SDM. Gitu. Dan pendekatan biomedikal itu sudah tidak bisa lagi. Pendekatan psikososial kultural itu dibutuhkan. Sehingga dengan cakupan spektrum latar belakang yang demikian, kita bisa lebih memahami apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Tias dan Mbak Sasti. Itu saja sih sebagai satu pelengkap, kalau boleh saya katakan, untuk bisa memahami apa yang tadi disampaikan dari segi latar belakang dan konteksnya. Ya, terima kasih Mbak Sekar. Terima kasih Ibu Nani. Ini juga hal yang sebenarnya belum dibicarakan ya di kita tentang bagaimana melihat kesehatan jiwa itu dari skop yang lebih luas dari apa yang terjadi antar generasi dan dalam konteks sosial yang terjadi dari masa ke masa. Terima kasih Ibu Nani sudah melengkapi diskusi kita hari ini. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian yang bergabung dan ingin bertanya. Silahkan kolom chat sudah dibuka, silahkan untuk mengirimkan pertanyaan di sini. Udah saya lihat sudah ada beberapa yang masuk. Namun sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya ingin ngobrol dulu dengan salah satu wartawan harian Kompas, rekan saya juga, Mbak Intan, salah satu wartawan Desk Humaniora yang juga bergabung dalam liputan tematis tentang kesehatan jiwa. Mungkin ada perspektif yang belum kita bahas di sini yang bisa dibahas juga oleh Mbak Intan ya. Halo Mbak Intan. Iya, halo Mbak Sekar. Suara saya jelas kan ya? Jelas, aman. Maaf Mbak nih, Intan, saya di tengah angin yang lumayan kencang, semoga suaranya masih jelas. sampai sejauh ini sih jelas Mbak Intan. Oke, baik. Mbak, ini saya kan juga baca ya tulisan-tulisan Mbak, dan ada salah satu yang menarik itu tentang akses layanan kesehatan jiwa. Ini juga tadi sempat disenggol isunya sama Mbak Sasti ya. Tapi Iya. kalau dari temuan Mbak Intan di liputan itu seperti apa sih Mbak? Ini coba saya ikut share aja ya supaya lebih gampang. Oke, Sebentar. Ya, oke. Ya. Jadi kalau sebentar. Oke, ini. Nah, ini kan sebenarnya kan bagaimana sebenarnya saya tuh mau lihat kesehatan jiwa tadi apakah sudah jadi prioritas ya, baik untuk masyarakat, tenaga kesehatan, dan juga mungkin pemerintah yang paling penting. Nah, ini kalau dari pemberitaan dari Harian Kompas ini kan baik dari Harian Kompas atau Kompas ID semua bisa dilihat ya. Kan kami juga sudah menulis tidak hanya kemarin fokus soal kesehatan jiwa ini kan kita tidak hanya bahas saat kemarin edisi khusus untuk yang tematis kesehatan jiwa, tapi kita juga sudah ikutin sejak lama begitu ya, karena kita tahu ketika memang kesehatan jiwa ini tidak kita gaungkan di masyarakat semakin tidak nampak begitu ya. Karena itu kita juga secara rutin atau mungkin secara berkala juga pasti menginfokan soal kesehatan jiwa. Dan tadi mengenai di slide pertama tadi, apakah kesehatan jiwa sudah jadi prioritas, dan juga tadi juga dari narasumber lain juga sudah jelaskan begitu ya. Kalau dari berita-berita yang sudah kita tulis begini ya, kami dari Harian Kompas atau mungkin Kompas ID juga sudah tayangkan ya, kan kita lihat layanan kesehatan jiwa ternyata belum terintegrasi, layanan kesehatan jiwa juga belum terjangkau tadi juga seperti di daerah, hanya terpusat di pusat-pusat kota. Dan juga mungkin kita juga dari berita-berita ini kita tulis bagaimana soal layanan kesehatan jiwa ini harus diperkuat berbasis masyarakat, tidak hanya mungkin dari rumah sakit begitu ya, karena yang paling penting deteksi dan diagnosis dini di masyarakat begitu ya, di puskesmas, di FKTP begitu.
Dan juga di sini ada beberapa tulisan juga soal bagaimana akses layanan kesehatan jiwa belum merata. Dan tadi mungkin informasi tadi yang dari Into the Light juga sampaikan bagaimana soal keinginan bunuh diri ini jangan dianggap remeh. Kita juga sudah kita coba edukasikan juga di situ begitu ya. Bagaimana juga kadang-kadang kan kita lihat di sosial media, anak-anak di sosial media banyak anak yang bilang rasanya pengen mati aja begitu ya misalnya. Nah, apakah sebenarnya bagaimana juga kita ingin mengedukasi ketika kita melihat teman atau mungkin rekan atau mungkin saudara yang memberikan informasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan sebagai mungkin teman atau mungkin juga yang ada di sekitarnya begitu. Apakah itu harus ditanggapi secara serius atau bagaimana cara pendekatan? Ini kan juga kita mungkin sekaligus edukasi soal itu. Dan di sini juga bagaimana kita juga ikut mendorong bagaimana layanan kesehatan jiwa itu harus didorong terus begitu ya. Dan tadi kan juga sudah disampaikan soal terkendala sumber daya manusia. Kalau dari berita yang sudah kita tulis dan juga bagaimana informasi dari Kementerian Kesehatan, kita tahu bahwa memang sumber daya tenaga kesehatan jiwa ini memang sangat minim begitu kan. Kalau dari data Kementerian Kesehatan sendiri yang kita juga beritakan, bagaimana juga memang kalau dari data tuh satu psikiater harus melayani sekitar 250.000 penduduk. Itu kan arti kan bebannya sungguh berat begitu ya. Dengan kita tahu di Indonesia juga tekanan masing-masing orang punya tekanan masing-masing, tidak hanya untuk generasi muda, bahkan sampai lansia pun itu pasti punya mungkin kecenderungan atau mungkin pertolongan terhadap kesehatan jiwanya masing-masing. Dengan jumlah psikiater yang seperti ini tentu mungkin pasti akan tidak mudah begitu mengenali dan fokus pada semua masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Dan begitu juga tadi kalau misalnya kita lihat juga data 2022, kalau misalnya kita lihat di sini bagaimana layanan kesehatan jiwa ini masih harus diperkuat, karena kalau misalnya tadi kan mendekati yang paling dekat di masyarakat begitu ya. Kita juga beritakan kenapa harus didorong, karena dari sekitar 10.000 puskesmas di Indonesia itu baru 50% yang ada memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Ini kan juga berarti kan butuh juga di highlight begitu ya. Kenapa ini juga harus didorong lagi? Mana ketika memang ini jadi prioritas, apakah data-data seperti ini menunjukkan bahwa kesehatan jiwa sudah jadi prioritas begitu ya untuk masyarakat dan dari pemerintah juga. Dan juga misalnya rumah sakit jiwa begitu. Dan layanan kesehatan jiwa ini tidak hanya di puskesmas tapi juga di rumah sakit umumnya begitu ya. Kalau dari data Kementerian Kesehatan juga kita sampaikan yang menyampaikan akses layanan kesehatan tidak merata ini bagaimana ternyata masih ada 4 provinsi di Indonesia yang belum memiliki rumah sakit jiwa begitu, dan baru 40% rumah sakit umum yang ada fasilitas pelayanan kesehatan jiwanya. Nah, ini kan bagaimana juga kita ingin memperlihatkan begini loh kondisi di Indonesia gitu, dari berita-berita yang kita sampaikan ke masyarakat. Jadi ini diharapkan harapannya dari berita-berita kita ini di Kompas ID ini juga bisa mendorong semuanya, dan mendorong semua ini tidak hanya di pemerintah tapi juga masyarakat supaya memang bisa meningkatkan kesadaran tadi. Bagaimana tadi mungkin juga kita juga ikut berhati-hati tadi ya, mungkin bagaimana menyampaikan soal kasus bunuh diri begini. Jangan sampai ini justru mendorong orang untuk bunuh diri, tapi memberikan kesadaran untuk berhati-hati jangan sampai itu terjadi, baik kita yang ingin mungkin ada kecenderungan untuk melakukan bunuh diri atau mungkin teman-teman yang kita sebagai teman atau mungkin lingkungan yang menghadapi teman atau mungkin rekan yang memang ada kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. Ini kan harus diedukasi dengan baik dan benar begitu, Mbak Sekar. Oke, wah terima kasih banyak Mbak Intan. Jadi kalau saya rangkum, fasilitas kesehatan yang tersedia itu ada, tapi tidak semuanya bisa menampung kita semua nih warga Indonesia yang jumlahnya banyak sekali ya Mbak Intan ya. Iya benar, harapannya bisa didorong ya, ini supaya data-data ini kenyataan yang ada di Indonesia begitu. Betul. Saya tuh juga pernah ya wawancara dengan seorang narasumber yang waktu itu bilang sedang tidak baik-baik saja, kemudian pergi ke layanan kesehatan jiwa, waktu ke psikiater itu sama seperti yang kata Mbak Sasti, ngantri panjang sekali berjam-jam, ada juga yang udah ngantri tapi tiba-tiba psikiaternya tiba-tiba nggak ada di tempat. Wah, itu kan bingung ya ketika orangnya sedang dalam kondisi yang sulit gitu. Oke, Mbak Intan terima kasih banyak buat sharing-sharingnya, buat semua narasumber juga terima kasih. Ini kita kalau boleh langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ini
karena ada banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang hadir di webinar ini, saya minta tolong kepada para narasumber yang menjawab. Kalau boleh kita menjawabnya dengan singkat dan padat tapi komprehensif ya, Mbak-mbak, ibu-ibu semua. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik gitu yang sudah masuk ke kami. Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana sih mendampingi anak dengan gangguan jiwa agar bisa mengakses pertolongan profesional. Dan di bawahnya lagi ini ada pertanyaan dari seorang sepertinya guru, bagaimana juga peran guru untuk mendampingi siswa supaya punya ketahanan mental begitu. Kira-kira siapa dulu nih yang mau menjawab pertanyaan ini? Mungkin saya persilahkan ke Ibu Tias dulu mungkin yang menjawab. Oke, terima kasih sekali. Ini pertanyaan yang sangat-sangat penting ya, berkaitan dengan bagaimana mendampingi anak yang mengalami gangguan jiwa. Nah, ini tadi kan saya sudah menjelaskan, karena ini very basic, apakah anak dengan gangguan jiwa atau anak dengan masalah kejiwaan, itu yang perlu diklarifikasikan. Kalau anak yang mengalami gangguan jiwa, itu artinya dalam kondisi yang sudah serius. Menurut saya ini penting untuk diakses terlebih dahulu ke puskesmas setempat, karena setiap puskesmas mempunyai stok obat untuk gangguan jiwa. Meskipun puskesmas tidak punya psikiater, karena seperti tadi disebutkan bahwa rasio psikiater dengan penduduk itu sangat jomplang banget ya. Saya punya kegiatan di Flores, itu satu pulau Flores itu yang segede itu dengan penduduk sekitar 1 juta lebih, itu yang betul-betul psikiater full time itu hanya di Maumere. Nah, itu tidak mudah untuk mengakses layanan kesehatan jiwa. Tapi puskesmas punya obat sehingga bisa diresepkan. Untuk yang gangguan jiwa mau tidak mau harus ke profesional dan mendapatkan pengobatan dari psikiater atau dokter itu ya. Itu setelah itu baru kalau umpamanya dia manik depresif atau apapun juga dengan antidepresan dan sebagainya, otak tuh sudah mulai ditata, mulai tenang, pada saat itulah kita bisa berkomunikasi dan menata hidupnya, mendampingi kegelisahannya dan sebagainya. Selama dia masih terganggu karena pemikirannya, kan tadi saya katakan gangguan jiwa adalah gangguan pikiran, perilaku, dan perasaan. Kalau itu pikiran dan perasaan itu belum ada obatnya, akan sulit kita berkomunikasi karena kita bertanya A dijawab B, misalnya seperti itu. Jadi rekomendasi saya untuk yang gangguan jiwa itu ke profesional. Tapi kalau yang disebutkan mungkin adalah masalah kejiwaan, tadi yang seperti sudah disampaikan di koran, apakah sudah punya teman dampingan atau teman untuk curhat? Bagaimana dengan keluarga intinya? Apakah ada keluarga yang mengerti permasalahannya? Nah, orang-orang sekitar itu penting. Kemudian lebih luas lagi, apakah memang ada support system? Tadi dari Mbak Sasti juga menyatakan, Bu Nani juga, itu terkait dengan layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas. Komunitas itu perlu dibangun kepeduliannya agar mereka peduli kepada warga yang mengalami gangguan jiwa. Kemudian juga di wilayah-wilayah kabupaten, banyak kader yang sudah dididik dengan kesehatan jiwa, KKJ, kader kesehatan jiwa, itu juga bisa diberdayakan. Itu yang penting untuk masalah kalau mendampingi anak dengan gangguan jiwa. Dampingi setelah dengan pengobatan itu ya. Kemudian peranan guru dalam mendampingi siswa ini penting sekali karena kebetulan saya juga dosen, kami punya mahasiswa skizofrenia, kami punya mahasiswa dengan berbagai macam gangguan, toh mereka bisa kami bimbing, kami dampingi sampai lulus menjadi sarjana psikologi. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu juga saya merasa bahwa sebagai guru juga perlu memahami tentang masalah-masalah kesehatan jiwa lebih mendalam lagi sehingga bisa mendampingi dengan lebih empatik karena keinginan untuk mengerti situasi siswa ini sangat-sangat penting apalagi guru BK ya untuk mendampingi dan bagaimana mencarikan solusi dan jangan khawatir kalau tidak mampu karena kita berjenjang. Rekomendasi WHO selalu mengatakan adanya semacam piramida di dalam layanan kesehatan jiwa. Piramida yang pertama itu masalah-masalah kejiwaan, kalau di dalam masyarakat itu masih bisa dibantuin oleh dukungan sosial, itu bisa selesai.
Tapi kalau tidak, maka rujukan ke atas. Terus sampai ke piramida paling ujung adalah profesional pada yang gangguan jiwa. Itu dulu Mbak Sekar. Maaf kalau bertele-tele. Nggak apa-apa. Terima kasih Ibu Tias. Saya juga masih terkait isu yang sama ini, sebenarnya banyak ya yang bertanya bagaimana kita mendampingi teman-teman yang punya masalah atau gangguan kesehatan jiwa. Nah, kalau misalnya saya mau pindah ke Ibu Nani, Bu, kita sebagai masyarakat sebenarnya kita punya apakah kita punya sistem sosial tertentukah untuk membantu satu sama lain atau seperti apa? Saya mau tanya ke Bu Nani dulu nih, Bu. Ya, sebetulnya ada. Tetapi di dalam hal ini jangan dianggap pendekatannya seperti kita profesional. Komunitas biasanya itu mempunyai cara-cara yang berbasis pada kearifan lokal. Itu. Nah, itu bisa dijadikan karena di dalam hal ini mereka tidak berpretensi dengan definisi rumusan gejala atau kemudian pendekatan teknik-teknik tertentu, tapi mereka tanpa pretensi, mereka menganggap ya udah ini orang tidak waras, titik. Sekarang bagaimana di dalam hal ini menyesuaikan diri supaya individu tersebut bisa berfungsi seoptimal mungkin dengan cara-cara yang diakui dan menjadi kebiasaan di komunitas tersebut. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, pendekatan kearifan lokal, pemahaman tentang kebudayaan mereka, nilai-nilai itu perlu dipahami oleh kita-kita karena itu merupakan katakanlah sebagai first aid, psychological first aid untuk penanganan hal-hal tersebut pada akar rumput. Dan saya pernah menghadapi kasus-kasus seperti itu beberapa kali. Itu. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Ibu Nani. Ini saya lihat ada salah satu audiens kita, Pak Agung Kresna, udah raise hand. Pak Agung, mohon di hold sebentar. Sebelum saya ke Pak Agung, saya mau bacakan satu pertanyaan yang saya lihat ada di beberapa kali muncul ya tema ini. Saya mau tanyanya ke Mbak Sasti, ini sepertinya lebih cocok dijawab oleh Mbak Sasti. Ini Mbak, tentang kita yang menyediakan diri sebagai orang yang dicurhatin gitu oleh teman-teman yang punya masalah atau gangguan kejiwaan. Nah, bagaimana Mbak kita menempatkan diri sebagai pendengar? Karena kadang-kadang ada nih yang tadi bertanya, kadang ketika kita dengar curhatannya yang negatif-negatif, kita jadi ikut negatif nih Mbak gitu. Bagaimana kita menempatkan diri sebagai pendengar, dan kalaupun misalnya kita tidak punya kapasitas mendengar, apa yang harus kita lakukan untuk membantu mereka? Terima kasih Mbak Sekar. Dulu ini saya mau cerita pribadi. Dulu saya ini orang people pleaser banget. Semua orang cerita, saya dengerin. Akhirnya apa? Termasuk ketika baru-baru masuk into the light, saya dengerin semua orang yang cerita. Mau cerita dia mau mengakhiri kehidupannya dan lain sebagainya. Akhirnya saya sendiri yang drain. Sampai akhirnya saya konsul ke mentor saya, ini gimana ya? Akhirnya diajarkan bahwa mengetahui batasan diri. Itu penting sekali Mbak Sekar dan juga teman-teman semuanya. Jadi tahu, sadar kita dalam kondisi seperti apa. Apakah kita cukup sehat secara mental, tidak dalam kondisi yang lelah, untuk bisa kemudian mendengar cerita-cerita dari teman-teman yang membutuhkan telinga kita untuk mendengar. Dan tadi Bu Tia juga sempat menyinggung dengarkan dengan empati. Bu Nani juga tadi sempat bilang psychological first aid. Itu yang mungkin guru-guru juga coba, mungkin kan di Google kalau kita cari psychological first aid, itu sebenarnya beberapa sudah memberikan buku panduannya. Jadi bagaimana kemudian kita cara mendengar yang baik, cara mendengar, cara merespon kemudian teman-teman yang ingin bercerita dalam kondisi yang tadi ya memiliki kondisi-kondisi gangguan kesehatan jiwa gitu. Bagaimana kemudian merespon mereka itu diajarkan dalam psychological first aid. Dan tahu batasan diri menurut saya tadi adalah caranya. Jadi saya pernah punya kejadian ketika misalnya ada seseorang yang datang ke kita kemudian ingin bercerita dalam kondisi dia mungkin panik atau mengalami stres yang berlebih begitu Mbak ya, atau menyampaikan keinginannya untuk bunuh diri, kita bisa bilang dulu, apakah di sekitar kamu, saya paham, validasi dulu perasaannya, saya paham bahwa kamu dalam kondisi yang sedang tidak baik, apakah di sekitar kamu ada orang lain yang bisa dihubungi atau yang bisa diajak bicara, siapa yang ada di sekitarnya, itu memastikan bahwa kondisi dia tidak sendirian.
Kalaupun misalnya ada yang lain, mungkin kita bisa bantu bahwa oke, saya kasih saya waktu untuk atau jeda untuk nanti kemudian bisa merespon kembali apa yang dia ceritakan. Karena untuk menjaga diri kita menurut saya adalah menghargai batasan diri kita, itu sangat penting untuk bisa kemudian merespon dengan baik. Takutnya sama-sama lelah, sama-sama emosi justru yang muncul dan yang dikatakan kepada orang yang bersangkutan malah bikin tambah down. Gitu sih Mbak. Mudahan menjawab. Oke Mbak Sasti, terima kasih banyak. Teman-teman tadi tuh sebenarnya saya lihat ada Pak Agung Kresna, salah satu audiens kita yang raise hand. Pak Agung, apa ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber mungkin? Gini, boleh urun rembuk sedikit? Boleh Pak, tapi mohon maaf singkat, jelas, dan padat Pak. Ya, oke. Saya melanjutkan apa yang disampaikan Bu Nani tadi. Jadi problem kita adalah tidak ada pendidikan untuk menjadi orang tua. Jadi kalau saya boleh salahkan dalam tanda petik, itu bahwa gangguan mental ini terjadi karena kesalahan orang tua dari si anak itu. Karena orang tua sering sekali berpikir secara instan. Jadi generasi-generasi yang tadi bilang generasi Z itu kayaknya kebanyakan adalah generasi yang dia menggunakan diapers. Jadi orang tua nggak mau susah, nggak mau diselesaikan oleh anaknya yang ngompol dan sebagainya, oke, dia pakai diapers. Kemudian di sisi yang lain, dalam era digital ini, orang tua juga nggak mau repot dengan anaknya, supaya anaknya diam dikasih gadget. Dia pegang gadget, diam, tenang, orang tuanya bisa kerja. Itu saya rasa beberapa kesalahan orang tua, karena masalahnya tadi sampaikan Bu Nani, tidak ada pendidikan untuk menjadi orang tua. Ya, saya rasa itu aja, Mbak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Agung buat responnya. Teman Maaf, masih mute. Terima kasih Pak Agung buat responsnya. Teman-teman, terima kasih banyak ya sudah berpartisipasi dan mendengarkan webinar ini. Saya rasa dengan sangat mindful karena banyak sekali respons yang kami dapat begitu. Nah, ini dari chat itu saya juga melihat ya ada yang bertanya tentang bagaimana memanage diri dan juga mungkin emosi dan apa yang harus kita lakukan ketika berada di lingkungan yang kurang menguntungkan, dalam arti di lingkungan kerja tidak baik, di lingkungan keluarga pun juga kurang baik gitu. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang gitu? Mungkin saya bisa tanya ini ke Ibu Tias, Bu, silakan. Ya, maaf. Baik, terima kasih Mbak Sekar. Lingkungan yang toksik ya istilahnya biasanya seperti itu adalah lingkungan yang memberi dampak pada kita untuk terjadinya masalah-masalah kejiwaan. Nah, menurut saya itu kita yang proaktif untuk mencari lingkungan baru karena seperti tadi kesehatan jiwa yang berbasis komunitas, maka kita perlu mencari komunitas yang menyehatkan kita. Meskipun misalnya memang kita tidak bisa terlepas dari lingkungan kerja yang mungkin toksik. Tetapi saya yakin tidak ada sesuatu yang toksik itu pasti segala-galanya komplit begitu. Kalau kita secara cerdas bisa mencari teman-teman kerja yang mempunyai pandangan yang sama, mempunyai pemikiran-pemikiran yang sama, mungkin cukup satu saja teman itu jauh lebih baik daripada mempunyai 1000 teman kan, tetapi tidak mendukung kita. Itu jadi memang kita sendiri yang harus secara aktif mencari teman yang memang di dalam situasi yang toksik tadi, entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam kampus, perkuliahan, sekolah, tempat kerja, dan sebagainya, kita yang mencari secara aktif lingkungan mana atau teman, sahabat, tempat curhat yang cocok untuk kita bisa berteman dan bersahabat bersama-sama menjalani kegiatan yang ada di sana. Kalau di lingkungan itu betul-betul tidak ada, keluar lebih luas lagi untuk mencarinya, dan ada banyak cara untuk kalau di dalam istilah psikologi itu regulasi diri, mengelola diri bagaimana emosi itu bisa kita coba untuk stabilkan, entah itu dengan misalnya mencari waktu untuk dirinya sendiri, kemudian
tidak selalu berolahraga, tetapi misalnya berjalan pagi, mencari kesegaran sendirian dan sebagainya untuk supaya kita sedikit menjaga jarak dari lingkungan yang toksik tadi. Jadi itu penting untuk diketahui. Yang jadi permasalahan adalah kalau lingkungan yang toksik itu adalah online, bukan secara fisik. Nah, online ini kapan kita mau melepaskan diri dari media sosial? Karena remaja, orang-orang muda seringkali sangat terjebak dengan situasi seperti ini, mengingat bahwa dia kan dalam proses untuk mencari identitas diri. Referensinya adalah peer-nya, kemudian peer itu ada di dalam media sosial, sehingga dia mencoba untuk selalu update dengan apa yang terjadi di sana. Ada yang dikatakan FOMO ya, feeling of missing out, jadi merasa nggak nyaman kalau tidak terupdate oleh informasi-informasi yang ada di media sosial. Pada akhirnya kita sendiri yang menentukan kapan kita mau berhenti, karena itu untuk kebutuhan mental kita sendiri. Nah, itu teman-teman mungkin kalau ada guru, ada pendidik, guru BP dan sebagainya, mungkin disitulah kita membimbing. Karena remaja kecenderungannya adalah tidak bisa dengan cara dinasehatin. Mereka kan boleh dikata fisiknya sudah dewasa, tetapi mentalnya masih perlu dibimbing. Jadi kalau diberikan dengan jangan begini ya, jangan begitu ya, semakin dilarang biasanya semakin dilanggar larangan itu. Gitu. Tetapi kalau kita bersama-sama menjadi teman dan ayo kita pikirkan bareng-bareng gimana caranya untuk supaya cari solusinya. Jadi tidak mengajarin atau seolah-olah kita lebih tahu, tetapi mari kita sama-sama mungkin itu jauh lebih baik. Itu yang mungkin saya bisa katakan, dan tentu saja kita yang aktif mencari lingkungan yang tidak toksik dan entah itu dengan bermeditasi, beribadah, berjalan, olahraga, mencari teman baru dan sebagainya. Itu Mbak Sekar. Oke, terima kasih Bu Tias. Tadi selama kita bicara ya, kita semua itu saya juga meng-highlight salah satu isu tentang kesehatan jiwa ini adalah masih ada missing link ya di masalah pendidikan, edukasi tentang kesehatan jiwa agar kita semua punya awareness mengenai itu. Nah, saya sekarang mau ke Mbak Evi sebagai media ya Mbak di sini sebagai wartawan. Sebetulnya peran kita dalam edukasi itu seperti apa, Mbak Evi? Ya, terima kasih Mbak Sekar. Untuk peran media dalam untuk mengedukasi itu memang menurut saya itu sangat penting ya. Baik kita perlu untuk menjangkau ya. Tadi disebutkan akses, bagaimana akses layanan kesehatan jiwa maupun juga dengan informasi-informasi tentang kesehatan jiwa itu yang bertebaran di media sosial. Bagaimana sih sebenarnya yang tepat? Ada yang istilah misalnya swadiagnosis ya, banyak anak muda yang kemudian menswadiagnosis, kemudian oh ini saya kayaknya anxiety nih, saya kemudian seperti ini nih, tanpa kemudian memastikan kebantuan profesional, karena itu bertebaran sangat banyak di media sosial. Peran media di sini adalah yang pertama adalah gitu ya, kuncinya mensosialisasi dan edukasi mana informasi yang benar, bagaimana kita menyajikan informasi-informasi tentang kesehatan jiwa secara yang sudah terverifikasi ya, tentunya dengan misalnya kita munculkan kemarin yang kita buat liputan tematik tentang bagaimana kesehatan jiwa bagi di kalangan anak muda di era digital ini seperti apa. Kemudian kita juga baru-baru ini juga memberikan tadi banyak beberapa pertanyaan ya terkait bagaimana sebenarnya peran orang tua untuk memberikan pendampingan ya buat anak biar baik yang untuk mencegah mengalami masalah kesehatan mental maupun yang orang dengan kesehatan jiwa seperti apa. Nah itu salah satunya topik untuk pengasuhan itu kita juga membuat ya untuk liputan khusus ini dengan liputan khusus terkait dengan pengasuhan dan bahkan anak-anak yang berkebutuhan khusus pun yang kita sajikan di situ itu bisa tumbuh kembang dengan optimal ketika proses pendampingan dari orang tua itu sangat bagus dan memang ekosistem yang sangat berperan di sini ya kalau kita melihat itu. Kemudian satu lagi peran media lagi selain untuk ini
Satu lagi, kita tidak henti-hentinya mestinya untuk mendorong ya, untuk mendorong kebijakan, karena salah satu fungsi media juga sebagai pilar keempat ya dalam demokrasi, dan dia fungsinya juga pemengaruh kebijakan. Jadi banyak misalnya problem-problem atau terkait dengan keterbatasan akses layanan kesehatan yang terkait dengan kebijakan ya, kebijakan pemerintah. Nah, di sini Kompas sering secara berkala ya terus mengikuti ya isu-isu tentang kebijakan kesehatan jiwa, termasuk sebelum kemudian dilebur menjadi undang-undang kesehatan ya yang Omnibus Law itu, kita ikut mengikuti tentang bagaimana proses desakan dari banyak pihak ya untuk menggolkan tentang undang-undang kesehatan jiwa, dan itu sampai akhirnya lahir ya undang-undang kesehatan jiwa itu, dan itu sangat membantu sehingga kemudian walaupun memang belum ideal ya, tadi disebutkan dari Mbak Intan, baru 50% ya yang terakses layanan kesehatan jiwa di puskesmas yang menyediakan itu baru sekitar 50%. Dari sebelumnya malah justru mungkin tidak ada. Nah, itu salah satu peran media adalah yang satu, pertama untuk sosialisasi dan edukasi, bagaimana untuk memberikan informasi yang benar, kemudian yang dua lagi juga bagaimana kita mendorong ya dari negara, dari pemerintah untuk kemudian menyediakan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua ya, bagi semua orang ya dalam segala usia, termasuk tadi di dalam skema JKN misalnya, dan juga termasuk di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau di puskesmas. Mungkin itu Mbak Sekar, salah satunya untuk peran media. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Evi. Terima kasih juga kepada semua narasumber, Bu Tias, Mbak Sasti, Ibu Nani, dan terima kasih juga buat semua peserta. Sampai sekarang masih ada 221 yang bergabung dengan kita. Terima kasih semua. Juga tadi saya lihat ada banyak sekali responsnya. Ada yang cerita, ada yang bertanya, ada yang mengapresiasi. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa jadi pemikiran bersama ya. Kalau boleh saya ingin merangkum apa saja diskusi kita hari ini. Sebenarnya ada banyak sekali, agak sulit merangkumnya, tapi mungkin ada beberapa key points yang bisa kita perhatikan sama-sama, bahwa misalnya dari diri sendiri juga harus mawas diri, bagaimana kita bisa mengenali apa saja tanda-tanda gangguan atau masalah kesehatan jiwa yang mungkin kita hadapi, dan ketika kita sadar dengan gejala-gejalanya sebisa mungkin segera diatasi, bisa ke bantuan profesional, atau bisa juga dengan sederhana kita cari teman yang tepat untuk berdiskusi, dan untuk teman-teman, keluarga, dan masyarakat semuanya sama-sama punya tanggung jawab untuk memperhatikan satu sama lain. Dan dari segi pemerintah ada harapan bahwa layanan kesehatan ini termasuk kesehatan jiwa juga bisa lebih merata dan juga bisa mengakomodir semuanya dan juga lebih aksesibel. Sekali lagi semuanya terima kasih sudah bergabung. Saya harap ada hal-hal positif yang bisa kita pelajari hari ini. Saya kembalikan screen hari ini kembali ke Mbak MC, ke Mbak Astika. Silahkan Mbak Astika. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Tias, Mbak Sasti, dan Mbak Evi tentunya, dan para pembaca dan pelanggan Kompas. Nah, diskusi yang menarik nih, jadinya nanti ke depannya kita akan melaksanakan webinar tentang kesehatan mental. Ditunggu aja undangannya dari kami. Oke, sebelum penutupan acara, aku mau ngingetin lagi untuk pembaca Kompas yang belum berlangganan Kompas ID, bisa banget nih langsung aja langganan Kompas ID. Kompas ID Premium 12 bulan hanya 120.000, di mana biasanya harga normalnya 600.000. Untungnya berapa banyak tuh, lumayan banget kan. Nah, jadi dengan Bapak Ibu berlangganan Kompas tentunya bisa mendapatkan bisa akses unlimited baca Kompas ID, terus bisa dapat undangan webinar kayak gini nih secara gratis tentunya. Terus di Kompas ID di aplikasinya kita juga punya PDF Political Insight, di mana itu terbitannya Litbang, ngebahas seputar nanti di tahun politik 2024 nih. Jadinya hanya dengan 120.000 Bapak Ibu bisa mendapatkan itu semua. Untuk linknya udah di-share sama tim saya, Mbak Kristi. Terima kasih. Nah, di akhir acara ini saya mengucapkan terima kasih lagi kepada pembaca
dan Pangan Kompas sudah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Kiranya di acara kedepannya kita bisa bertemu kembali. Oke, sebelum ditutup nih kita boleh foto bareng sebentar Bapak Ibu. Boleh tolong dinyalakan kameranya. Untuk link absensi kita juga sudah share survei, nanti di situ akan ada e-sertifikat dan rekaman link Zoom-nya juga. Oke. Boleh sambil ditunggu Bapak Ibu lainnya untuk open cam-nya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sampingnya lagi. 1, 2, 3. Oke, sekian acara hari ini Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di acara webinar Kompas Editor Talk selanjutnya. Terima kasih Pak Agung Kresna, Bu Tias, Mbak Sekar, Mbak Evi. Terima kasih Mbak sekali. Sasi, thank you. Ya, terima kasih. Terima kasih Terima kasih. semuanya. Sehat semuanya. Amin. Semuanya mau.